Hai, Hai. nama saya Hendri Yasin. Selamat datang di channel saya dan inilah kisah saya. Oke, sebagai intermezzo saya akan membuat sebuah trik sulap ya, yaitu dengan 2 buah gelang karet seperti ini ya. Oke, seperti yang kita tahu, karet ini saling berkaitan ya, dan saya akan membuatnya seperti ini. Thank you banget. Itu kan intermezzo dari saya. Karet sederhana. Ayo. Oke. Ayo. Baik. Kucingnya terbangun. Diam. Oke, baik. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya ya. Tepatnya kemarin saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya, yaitu melakukan tes rapid ya, atau rapid test ya. Jadi waktu itu saya dipanggil saya dipanggil oleh pihak klinik untuk mengikuti tes rapid ya, rapid test di klinik di sebuah instansi itu tempat saya bekerja. Dan waktu itu saya juga tidak keberatan menjalani rapid test karena harus mengikuti sesuai prosedur ya. Sorry belepet. Dan waktu itu pagi saya disuruh untuk ke klinik, dan ternyata ada revisi mengenai jadwal ya, karena waktu itu ada tamu dari dinas kesehatan, dan akhirnya saya diundur untuk melakukan rapid test di siang harinya. Pagi harinya saya di tempat saya bekerja terlebih dahulu, lalu siangnya jam 1 siang setelah jam istirahat saya pergi ke klinik. Nah, waktu itu sebelum menjalani rapid test saya diperiksa terlebih dahulu, yaitu tensi darah, lalu denyut jantung, lalu suhu tubuh, pengecekan suhu tubuh, dan saya disuruh untuk menunggu sesuai antriannya untuk menjalani rapid test ini. Dan waktu itu saya nggak juga tegang, nggak juga deg-degan ya dengan dengan menjalani rapid test ini ya. Saya bawa santai aja karena Oke, saya lanjutkan ya. Waktu itu saya tidak masalah untuk menjalani rapid test ini karena meskipun saya misalnya dites ya tidak masalah. Kalau hasilnya negatif ya alhamdulillah ya, berarti saya baik-baik saja. Dan misalkan pun saya positif ya tidak masalah juga. Saya akan menjalani prosedurnya, melewati karantina ya. Pastinya saya akan dikarantina jika saya positif, dan harus melakukan sesuai prosedur ya yang diberikan jika saya terkena corona, dan harus dirawat ya di tempat khusus tentunya dalam tempo yang telah ditentukan ya. Dan setelah saya menjalani, akhirnya saya di rapid test dan alhamdulillah hasilnya negatif ya. Dan saya diberikan oleh-oleh ya dari pihak klinik ya, hasil dari rapid test, dan alatnya ternyata seperti ini. Saya pikir seperti apa, dan saya kasih lihat ya, review unboxing. Unboxing ya, ini tempatnya tadi nih, kotaknya saya buka dan ini dia hasilnya. Oke, mungkin bisa dilihat ya, mungkin terlalu silau. Baik, ada 2 di sini ya. Oke, ini dia yang pertama. Nah, itu dia, dan ini dia ada 2 ya. Tuh, kiri kanan. Mungkin kalian sedikit pertanyaan ya. Negatif. Dari mana ngeliatnya? Nah, ini saya kasih lihat. Ini kan nama saya, dan di sini alat pengeceknya, tesnya ini di sini, dan ini indikatornya nih. Indikatornya dia stripnya ada 1 ya, garis 1, dan stripnya 1. Kalau 1 tandanya negatif, kalau 2 tandanya positif. Dan seperti itu cara melihatnya. Oh ya, betul sekali seperti yang Anda seperti yang Anda lihat.
mirip memang seperti tes kehamilannya ya. Jadi kalau tes kehamilan kan ditaruh di air seni, dicelupkan, dan di situ ada strip 1, strip 2 ya. Sama seperti itu. Dan setelah saya habis dicek, saya mendokumentasikan ya foto saya bersama tim medis. Saya didokumentasikan hasil tesnya seperti apa, dan saya pun akhirnya berterima kasih terhadap pihak medis ya, tim medis yang telah membantu saya untuk menjalani rapid test. Terima kasih banyak ya Mas ya, terima kasih. Dan itu dia tadi kisah saya, pengalaman saya menjalani rapid test ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan ya tentang pengalaman saya menjalani rapid test, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan buat kalian, tips saya, apabila Anda menjalani sebuah tes atau pemeriksaan, pertama yang harus kita lakukan adalah pertama jangan panik dan jangan pikirkan terlalu pokoknya jangan gelisah, jangan terlalu pikirkan masalah yang ada dalam pikiran Anda, dan jangan jadikan beban. Itu aja, bawa relax, dan pasti apapun hasilnya, jika Anda tenang, maka sebuah masalah kecil pun tidak akan menjadi beban. Itu dia. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan, dan terima kasih telah menyaksikan. Dan apabila ada komentar, kritik atau saran, silahkan ya dikomentarin ya, komentarin aja. Dan jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka videonya, dan jangan lupa untuk subscribe ya, dan dukung terus channel saya supaya saya lebih semangat dalam membuat video. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.